Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to our YouTube channel. Nah, di sini saya dan teman saya akan menjelaskan materi selanjutnya dari mata kuliah Pengolahan Citra Digital. Nah, sebelum kami melanjutkan ke materi selanjutnya, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini saya dan teman saya yang beranggotakan Askia Nur Nasution dengan NIM 42232500024 dan kawan saya yaitu Ardila Syafitri Lubis dengan NIM 42235500011. Nah, baik, langsung saja kita ke materi selanjutnya, yaitu praktikum 9 dengan materi restorasi citra dan noise dengan dosen pengampu Bapak Dedi Kiswanto Eskom Mkom. Di sini restorasi citra digital adalah proses mengembalikan citra yang terdegradasi agar mendekati bentuk aslinya. Teknik ini dilakukan untuk menghilangkan atau mengurangi degradasi, noise, blur, ataupun distorsi yang terjadi selama proses pengambilan atau pengiriman citra. Nah, next, di sini ada perbedaan restorasi citra dengan image enhancement. Restorasi citra itu dapat memperbaiki citra yang rusak agar mendekati kondisi aslinya. Berdasarkan model degradasi dan analisis ilmiah, menghasilkan citra yang akurat dan asli. Sedangkan image enhancement meningkatkan tampilan citra sesuai kebutuhan estetika, lebih subjektif, dan berdasarkan preferensi pengguna. Dapat menghasilkan citra yang lebih menarik ataupun jelas. Lalu, model matematis untuk degradasi itu dituliskan sebagai GXY sama dengan HXY dikali FXY ditambah NXY. Keterangannya itu GXY gambar yang terdegradasi, HXY adalah representasi spasial dari fungsi degradasi, convolution spatial filtering, dan FXY itu adalah citra asli, sedangkan NXY itu adalah noise ataupun error acak. Selanjutnya, noise pada citra. Noise adalah gangguan acak yang menyebabkan degradasi citra, sering kali muncul selama proses akuisisi atau transmisi citra. Penyebab noise yang pertama, selama pengiriman citra, gangguan pada saluran transmisi seperti kabel, satelit, atau jaringan nirkabel. Contohnya, kerusakan akibat petir atau gangguan atmosfer. Yang kedua itu, sensor kamera. Suhu tinggi pada sensor kamera saat pengambilan gambar, nilai iOS tinggi yang meningkatkan sensitivitas cahaya sehingga menyebabkan noise. Yang ketiga, ukuran sensor kamera. Sensor yang lebih kecil cenderung menghasilkan lebih banyak noise. Yang terakhir, proses elektronik. Kesalahan yang terjadi saat citra dikirim secara elektronik dari satu perangkat ke perangkat lain. Untuk slide selanjutnya, jenis-jenis noise. Yang pertama, salt and pepper noise. Visual bercak piksel hitam dan putih tersebar di seluruh citra. Penyebab gangguan mendadak pada sinyal. Contohnya, citra rusak akibat gangguan jaringan atau perangkat keras. Penanganannya menggunakan main filter atau median filter untuk mereduksi noise. Yang kedua, Gaussian noise. Visualnya noise dengan pola yang mengikuti distribusi normal. Penyebab fluktuasi acak pada sinyal selama akuisisi. Contohnya, noise pada citra hasil pemrosesan kamera. Penanganan menggunakan filter seperti Gaussian, something mean filter atau main filter. Jenis noise yang ketiga, speckly noise. Visual noise yang menyebabkan tekstur granular pada citra. Penyebab penggandaan nilai piksel oleh faktor acak sering terjadi pada citra radar atau ultrasonigrafi. Contoh, noise pada citra medis atau citra satelit. Penanganannya menggunakan filter spesial seperti neon filter atau adaptive filter. Yang terakhir, periodic noise. Visual pola garis atau gelombang periodik yang mengganggu citra. Penyebab gangguan mekanis atau elektronik. Contoh, noise yang muncul karena kesalahan alat pemindahan atau scanner. Penanganannya menggunakan filter domain
frekuensi seperti Knox filter atau band-Richards filter. Selanjutnya, teknik restorasi citra, pendekatan restorasi. Domain spasial menggunakan filter langsung pada pixel citra. Contohnya median filter, main filter. Yang kedua, domain frekuensi menggunakan transformasi Fourier untuk memisahkan noise dan sinyal. Contohnya low phase filter atau LPF, high phase filter, noise filter. Selanjutnya, prinsip restorasi mengidentifikasi jenis degradasi atau noise atau distorsi, memilih metode restorasi yang sesuai berdasarkan model degradasi, mengaplikasikan filter untuk meminimalkan noise dan mengembalikan detail citra. Baik, selanjutnya kita masuk ke praktikumnya. Yang pertama-tama seperti biasa itu kita import library yang dibutuhkan. Selanjutnya upload file gambar. Untuk kode pemrograman uploaded digunakan untuk mengunggah file dari dokumen. Kemudian membaca gambar dalam grayscale. Kode pemrograman IMG sama ING CVIMRead itu untuk membaca gambar dalam grayscale, dan IMG float 32 untuk mengonversi gambar pada tipe data float 32. Alasannya itu untuk membaca dalam grayscale membuat pengolahan gambar lebih sederhana atau hanya satu channel tanpa RGB. Alasan yang kedua, mengonversi gambar ke float 32 memungkinkan kita melakukan operasi matematis dengan presisi yang lebih tinggi. Kemudian langkah ketiga itu lakukan DFT atau transformasi Fourier. Untuk kode pemrogramannya itu CV2 DFT itu digunakan untuk membaca DFT untuk mengunggah gambar ke domain frekuensi. Kemudian DFT shift digunakan untuk memindahkan frekuensi 0 ke pusat. Dengan alasan Fourier transform digunakan untuk mengubah gambar ke domain frekuensi sehingga bisa memproses komponen frekuensi misalnya filter. Kemudian Fifth mempermudah pemrosesan dengan memindahkan frekuensi rendah ke tengah gambar, membuat visualisasi lebih intuitif. Langkah selanjutnya mendapatkan ukuran gambar. Dan kode pemrogramannya itu seperti yang sudah kami buat ini untuk menentukan pusat gambar. Dan selanjutnya itu membuat masker untuk LPF, HPF, dan noise reduction. Dengan kode pemrogram yang pertama itu low phase filter. Dengan kode pemrograman max ALF digunakan untuk max kosong dan max LPF digunakan untuk area pusat diatur menjadi satu atau mempertahankan frekuensi rendah. Dengan alasan LPF digunakan untuk menghaluskan gambar dengan menjaga frekuensi rendah yang terhubung dengan bagian gambar yang lebih halus. Yang kedua, high phase filter. Dengan kode pemrograman max HPF yaitu digunakan untuk max penuh dengan 1, max HPF crow 50 digunakan untuk area pusat atau frekuensi rendah diatur menjadi 0. Dengan alasan HPF digunakan untuk menonjolkan detail dan tepi dengan memblokir frekuensi rendah yang terhubung dengan area halus. Kemudian filter noise reduction. Kode pemrograman itu max read digunakan untuk max penuh dengan 1, terus max read yang ini digunakan untuk membuat area kecil diatur menjadi 0 atau menghapus noise. Alasannya filter noise reduction digunakan untuk menghapus noise yang terdapat pada frekuensi tertentu, misalnya noise pada frekuensi tinggi. Kemudian yang kelima, terapkan filter pada gambar. Yang pertama LPF, FCFit atau LCFit, LPF digunakan mengalihkan spektrum frekuensi dengan max LPF. Kemudian
F in shift LPF digunakan untuk membalikkan spektrum ke posisi awal. Image back LPF digunakan transformasi balik ke domain spasial. Terus image back LPF CV2 magnitude digunakan untuk mendapat magnitudo. Alasannya mengalihkan spektrum dengan masker LPDF atau memfilter frekuensi rendah dan menghilangkan frekuensi tinggi. IDFT digunakan untuk mengubah kembali hasil filter ke domain spasial. Yang kedua HPF. Visif HPF DFT sheet digunakan mengalihkan spektrum dengan max HPF dengan alasan masker HPF digunakan untuk menonjolkan detail dan tepi dengan mempertahankan frekuensi tinggi dan menghilangkan frekuensi rendah. Kemudian noise reduction. Noise reduction itu dengan kode ini F-read digunakan untuk mengalihkan spektrum dengan max noise reduction. Alasan masker noise reduction digunakan untuk menghapus noise pada frekuensi tinggi yang mengganggu kualitas gambar. Nah, selanjutnya kita dapat menormalisasi hasil gambar. Di sini digunakan kode pemrogramannya itu IOUT, LPF, HPF, dan RED. Alasannya itu normalisasi digunakan untuk menyesuaikan rentang nilai gambar hasil DFT yang bisa sangat besar atau kecil agar dapat ditampilkan dengan benar. Nah, sebelumnya tadi kita sudah mengupload file gambar Bung Tomo JPG, tapi untuk outputnya juga kita akan mengupload gambar dari Bung Tomo tersebut. Nah, setelah itu kita dapat menampilkan hasilnya melalui kode pemrograman PLT figure fixed size 12, panjangnya 12 dan lebarnya 12. Input image dan magnitude spectrum. Menggunakan kode pemrograman PLT subplot title dan kita buat lagi subplot dan PLT title. Nah, setelah itu untuk hasil LPF-nya kita buat dalam bentuk gambar grayscale, lalu kita tampilkan hasil dari LPF, lalu kita tampilkan dalam bentuk grayscale. Kita tampilkan filter yang ada di LPF tersebut. Selanjutnya kita bisa menampilkan hasil HPF. Nah, kita tampilkan PLT subplotnya dalam bentuk grayscale, lalu result gambarnya, lalu setelah itu kita tampilkan filter HPF-nya. Setelah itu kita bisa menampilkan hasil dari noise reduction, yaitu kita bisa menampilkan PLT subplot dengan dalam bentuk grayscale, lalu kita tampilkan image noise reduction-nya, lalu dapat kita tampilkan filter noise reduction-nya. Alasannya itu visualisasi dilakukan untuk membandingkan gambar asli spektrum magnitudo untuk melihat distribusi frekuensi dan hasil dari filter LPF, HPF, dan noise reduction. Menggunakan PLTM show untuk menampilkan gambar yang sudah diproses agar kita dapat menganalisis efek dari masing-masing filter. Nah, untuk outputnya seperti ini ya teman-teman. Pertama, jika kita jalankan kodenya, kita bisa menambahkan terlebih dahulu filenya, yaitu Bung Tomo, lalu akan keluar input sebelum dilakukan degradasi ataupun penghilangan outlier. Nah, di sini untuk prosesnya itu menggunakan LPF lalu menggunakan HPF. Nah, filter yang digunakan itu ada di sebelah kanan dari gambar. Setelah itu resultnya akan keluar, yaitu setelah kita menghilangkan noise-nya ataupun outlier-nya. Di sini tertampil gambarnya seperti ini. Lalu gambar ini akan secara otomatis tersimpan di Bung Tomo JPG. Nah, di sini kita bisa download gambarnya untuk dijadikan sebagai hasil akhirnya. Terima kasih, demikian
presentasi praktikum 9 dari kelompok kami. Apabila banyak kurang dan salahnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.